Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto masih di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Pemirsa, ya kali ini saya akan membahas mengenai info yang terbaru. Ini ada kabar yang terbaru nih. Sekitar 1 jam lalu Ratas TV redaksi mendapatkan WhatsApp ya, kabar yang beredar di WhatsApp. Ya ini tentang dana CSR ya, dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK. Ini ada ya info yang beredar ini, konon ada seluruh anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024 itu menerima rata-rata tiap anggota menerima dana CSR 25 miliar per orang. Jadi kalau saya jumlahkan seluruh anggota Komisi 11 ini ada sekitar 44. Ya, 44 kalau kali 25 miliar sekitar 1,1 triliun ya, luar biasa. Nah, ini di samping bukan samping ya, dalam sambungan telepon sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Bang Ucok Skegadafi. Assalamualaikum Bang Ucok. Waalaikumsalam. Ya Bang Ucok, kabar sehat ya? Bang Ucok, apakah Anda juga menerima pesan berantai di WhatsApp mengenai yang saya sebutkan tadi itu? Ya. Nah, ini Bang Ucok, ini menarik. Kalau kemarin KPK resmi menyebutkan 2 tersangka ya di Komisi 11 ya DPR RI periode 2019-2024, yaitu Saudara Heri Gunawan dari Gerindra, fraksi Gerindra, dan juga Saudara Satori ya dari fraksi Nasdem gitu kan. Kalau dari KPK menyatakan Heri Gunawan menerima 15 miliar ya, kemudian Satori menerima 12 miliar. Itu ironisnya darinya digunakan buat kebutuhan pribadi nih, ada buat showroom, buat makanan, restoran. Waduh, ini luar biasa. Nah, pandangan Anda Bang Ucok seperti apa kira-kira nih? Iya, kayaknya di KPK itu hanya bisa mengambil 2 orang ya dari DPR ya dana desa ini. 2 orang ini mungkin saya lihat mereka banyak tinggi kali nilainya tinggi. Yang lain mungkin gitu, atau yang lain itu rapi rapi gitu kan, sehingga KPK ada kesulitan ini untuk mengutak-atik mana kesalahannya kayak gitu kan. Karena KPK ini kan masih dokumentasi gitu ya. Masih mungkin dapat dari BI atau OJK, dia berbentuk laporan dokumen gitu ya. Kwitansi atau apa gitu. Perlu melakukan yang namanya investigasi ke lapangan. Bang Ucok, gitu. Maaf saya potong sebentar. Ini kalau dari pengakuan Satori ya, yang diungkap oleh Direktur Pelaksana Pencegahan KPK ya, Asep Guntur ya, itu menyatakan bahwa ini pernyataan si Satori ya yang diungkap oleh Guntur, Asep Guntur itu disebutkan bahwa masing-masing anggota DPR Komisi 11 ya periode 2019-2024 itu menerima atau kebagian lah menerima juga dana CSR itu seperti diungkap tadi gitu. Menurut Anda yakin atau seperti apa? Karena kan kalau di Komisi 11 ini kan seperti apa sih sebenarnya kan kalau menurut Anda gitu kan? Iya, saya sih informasi itu yakin. Kan? Tapi kan KPK kan harus ada datanya. Iya, ada buktinya ya. Nah, ini ada 40, ada bukti itu ada di bawah. Iya. Kayak gitu kan? Harus investigasi 44 orang. Iya. Nggak mungkin KPK melakukan itu. Iya. Karena sumber daya terbatas. Iya. Kayak gitu. Iya. Makanya mungkin ini sebagai contoh, sebagai miniatur untuk DPR yang nagi-nagi CSR gitu atau dari CSR gitu. Kalau dari informasi yang beredar di WhatsApp seperti yang saya sebutkan tadi itu, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah validitas atau kebenarannya itu mendekati atau memang hoax menurut Anda nih gitu kan? Yang itu kan kalau desakan pada KPK supaya
melakukan apa namanya pendidikan gitu. Iya, iya. Nah, jadi katanya publik ya jangan 2 orang lah gitu. Iya. Jangan gaya anggota dewan doang. Iya. Gaya OJK yang mana? Oke. yang mana? Oke, Gitu. oke. Gubernur BI kok diam-diam aja, enak aja tuh makan. Iya, iya, iya. Kepala OJK juga enak aja. Iya. Desa itu turun memang mereka nggak tahu. Iya. Gitu. Gubernur BI itu kan pasti tahu lah. Iya. Desa itu kemana-mana pasti tahu. Ya, artinya selain eksekutif dalam ini komisi 11 atau 2 orang yang tersangka itu, Anda juga mendesak agar pihak BI atau OJK juga harus ada tersangkakan gitu kalau selama buktinya kuat gitu. Ini udah 2 orang ini tersangka. Ya. Yang harus dikejar dong gubernur BI ya Bank Indonesia sama kepala OJK itu ketua OJK itu harus dikejar itu. Iya, iya, yang iya. belum nggak tahu. Iya. Oke. Dan tentunya juga kita berharap ini ya dengan nyanyian Satori ataupun dari Gunawan nanti rekan sejawatnya di DPR Komisi 11 itu harus ini juga ya, harus diminta keterangan ya oleh KPK ya, Bang Ucok. Iya, semuanya. Itu harus diminta kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Pokoknya informasi dari Satori sama itu sebagai pintu masuk untuk melakukan investigasi dan pemanggilan gitu ya. Iya. Yang terhadap 44 ya, berarti 42 lagi gitu kan. Iya. Itu pemanggilan terhadap gubernur BI juga dipanggil tuh gubernur BI itu sama ketua OJK itu. Iya. Siap. Baik, Bang Ucok, terima kasih pernyataan Anda. Nanti kita akan update terus gitu kan, dan saya berharap nanti kalau Ras TV memintai tanggapan Anda jangan sungkan gitu. Oke. Terima kasih Bang Ucok. Ya. Assalamualaikum. Ya, pemirsa Ras TV, tadi adalah wawancara saya dengan Bang Ucok Sky Kadafi ya. Beliau adalah Direktur Eksekutif CBA ya, Center for Budget Analysis ya, yang pengamat anggaran nih gitu ya kan. Dan oke, lanjut ke apa namanya pesan yang beredar yang diterima oleh redaksi Ratus TV ya. Ini saya akan bacakan nih apa namanya pesan yang beredar ini. Pesan yang masuk ini saya bacakan secara utuh ya. Meskipun menurut saya ini juga ada beberapa kesalahan ya, penyebutan periode dan yang lainnya. Tapi ini setelah itu, nah saya akan coba bacakan dulu. Ini sekitar berapa tadi? Sekitar pukul berapa tadi? Pukul 15.20 lewat ya. Saya mendapatkan informasi yang berantai nih dari seorang rekan, dan rekan tuh juga mendapat dari mantan anggota DPR RI ya. Setelah saya informasi lagi mana anggota DPR tersebut, rupanya juga dapat dari dari seorang TNI, tapi tidak sebutkan yang ini, kami juga nggak menyebutkan ya. Ini pesan berantai sebenarnya kan, berantai gitu kan. Nah, seperti apa saya akan bacakan kabar atau pesan berantai di WhatsApp mengenai hal tersebut ya. Info A1 ya, anggota Partai Gerindra Komisi 11 Heri Gunawan pemegang rekor tertinggi yang merampok dana CSR Bank Indonesia dan OJK ya kan. Kemudian ada kalimat di bawahnya ini saya bacakan, berikut susunan penerima atau perampok dana CSR Bank Indonesia dan OJK ya kan. Ya. Di kalimat berikutnya ini saya bacakan lagi, berikut anggota DPR RI Komisi 11 periode 2020-2023. Ini yang salah ya, harusnya 2019-2024 karena periode DPR itu 2019 sampai 2024. Ini disebutkan 2020 sampai 2023 itu kan. Yang mendapatkan dan korupsi dana CSBI dan OJK masing-masing anggota bervariasi jumlah korupsinya. Rata-rata per anggota DPR RI Komisi 11 2019 sampai 2023 ini salah lagi nih ya. Maksudnya 2019 sampai 2024. Tertinggi Heri Gunawan 28 miliar. Dan rata-rata untuk tiap anggota DPR RI Komisi 11 25 miliar. Nah, ini sebutkan di partainya nih. Dari fraksi Golkar, ini ada satu. Ada nama Kahar Muzakir. Yang kedua, Melkias Markus Mekeng. Yang ketiga, Zulfikar Arse Sadikin. Yang keempat, Muhyiddin. Yang kelima, Putri Aneta Komarudin. Ini saya bacakan ininya ya dari yang beredar ya, diterima oleh redaksi TV ya. Kemudian dari PDIP, dari fraksi PDIP ya, ada satu dari
Satu, Andreas Edi Susetyo. Eh, saya tidak bacakan apa namanya eh, gelarnya ya. Langsung nih. Yang kedua, Marsiaman Saragi. Yang ketiga, Mustafa. Ya. Yang keempat, Hendrawan Supratikno. Yang kelima, Eriko Sutarduga. Yang keenam, Marinus Gea. Yang ketujuh, IGA Rai Wirajaya. Yang kedelapan, Dolfi OFP. Yang kesembilan, Indah Kurnia. Kemudian dari Gerindra, satu, Heri Gunawan. Dua, Gus Irawan Pasaribu. Yang ketiga, Susi Marleni Baksin. Yang keempat, Hajah Novita Wijayanti. Yang kelima, Jeffrey Romdoni. Yang enam, R. Imron Amin. 7, Bahtra. 8, Catherine A. Undun. Ya. Kemudian dari fraksi Nasdem, ya, satu, Saturi yang jadi tersangka ya bersama Heri Gunawan tadi. Yang kedua, Fauzi Amro. Yang ketiga, Ahmad Hatari. Kemudian kemudian dari PKB ini ada satu, Bertu Merlas. Dua, Ella Siti Nuryamah. Ketiga, Haji Abdul Wahid. Yang keempat, Fathan Subhi. Kemudian dari Demokrat, satu, ada Marwan Cik Hasan, ya kan? Harmusa Oktaviani. Yang ketiga, Didi Irawadi. Yang keempat, Vera Febianti. Kemudian dari PKS ini disebut ada Haji Hidayatullah, ya kan? Kemudian yang kedua, Junaidi Auli. Ketiga, Anis Biarwati. Yang keempat, Eki Awal Muharam. Yang kelima, Suryadi Jaya. Kemudian dari PAN, ya, ini ada satu, Ahmad Najib Kodratullah. Ya, yang kedua, John Erizal. Ketiga, Ahmad Hafiz Thohir. Yang keempat, Ahmad Yuhan. Kemudian dari P3, satu ada Ejah Wartiah. Yang kedua, Amir Nuskara. Ya. Diberikan dilaporkan untuk diluaskan. Nah, ini isi WhatsApp aslinya ya. Ya, memang apa namanya? Ini sepertinya dari bentuknya ada pesan berantai ini. Diteruskan terus kan. Saya nggak tahu sudah berapa banyak ini. Nah, mengenai hal tersebut, Rantas TV coba mengkonfirmasi kepada beberapa lah ya, beberapa anggota DPR RI yang disebutkan tadi ya, Komisi 11 tadi ya. Di antaranya redaksi Rantas TV mencoba untuk mengkonfirmasi kepada salah satu, yaitu nama yang disebut di atas, yaitu ada nama dari PKS, Anis Biarawati, ya kan? Ketika saya mencoba ingin mengkonfirmasi mengenai nama tersebut, beliau menjawab astagfirullahaladzim, ya kan? Dan beliau mengirimkan sebuah link ke media ke redaksi, dan ketika saya tawarkan untuk wawancarai, Bu Anies mengatakan, maaf Pak, ya, lebih baik ke Ketua Komisi 11 atau Pak Ekeng yang telah melakukan bantahan ya. Ya, ini si Pak Anies ya. Saya diminta konfirmasi ke Pak Elkias Markus Mekeng ya, Ketua Komisi 11. Nah, tapi sebelumnya juga saya mencoba ya kan konfirmasi ke salah satu anggota DPR dari fraksi PDIP, Saudara Dolfi ya. Cuma hanya sayang dibalas ya. Hingga sayang ini dikaikan belum ada jawaban. Nah, yang menarik kemudian saya konfirmasi langsung ke Ketua Komisi 11 DPR RI saat ini, yaitu Pak Elkias Markus Mekeng dari Golkar ya. Ini nama beliau juga disebutkan di dalam daftar tadi ya, nomor 2 ya kan. Nah, ketika saya mengkonfirmasi kepada Pak Elkias Markus Mekeng ya, apakah benar Pak kan daftar nama yang disebut di WA tersebut yang diduga menerima 25 miliar setiap anggota periode 2024 ya. Ini Pak Mekeng ini langsung Japri ya, lewat Japri mengirimkan sebuah link berita sebagai bantahan gitu kan. Ya, saya ingin memintai atau menelpon langsung, beliau mengatakan, maaf saya lagi sakit, saya seperti yang
media online tersebut kan gitu. Ya di dalam apa namanya bantahan di sebuah media online itu eh, ini Pak Mekeng ini mengatakan bahwa ini saya kutip berapa ya gitu kan, bahwa beliau mengatakan seperti ini ya. Jadi anggaran CSR itu tidak dibagikan ke anggota ke anggota ya. Itu dibagikan langsung kepada yang minta. Misalnya rumah ibadah, gereja, masjid atau UMKM gitu kan. Kata Ekeng di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat Jumat 8 Agustus 2025. Nah, ini legislator Kulkarni mengatakan anggota dewan tidak memegang dengan CSR. Ia menyebut anggota Komisi 11 DPR hanya menyampaikan rekomendasi atas temuan di lapangan. Tapi proses sepenuhnya ada di Bank Indonesia atau OJK. Ya, ya kutipan dia lagi ya. Anggota tidak pernah megang uang sama sekali. Anggota hanya menyampaikan kepada Bank Indonesia. Bilang, ini ada masjid di sini, minta tolong dibantu. Jangan ya kan? Karena lagi saya bacakan. Itu diproses langsung oleh Bank Indonesia. Uangnya langsung ke masjidnya. Jadi nggak ada anggarannya dikasih ke anggota. Ya, kan? Ya, dan mereka yang menyebut tidak tahu menahu apa yang dilakukan Satori dan Heri Gunawan. Jadi demikian, ia menegaskan jika anggota DPR tidak menerima dana CSR, melainkan mekanismenya diatur oleh BI maupun OJK. Ya, ini saya bacakan kutipannya lagi ya. Yang saya tahu adalah mekanisme itu. Yang mereka, punya Satori dan Heri Gunawan ya, yang mereka lakukan saya nggak tahu. Tahu muncul ini. Mereka sebenarnya lagi. Ya tentunya KPK punya alat bukti ya, punya alat untuk deteksi ya. Tapi kalau anggota yang lain pada umumnya mereka langsung serahkan kepada BI atau OJK, ya mereka langsung kepada peminta misalnya rumah ibadah, gereja, masjid, UMKM ya. Mereka yang proses dan uangnya langsung pada yang diminta ya kan. Nggak ada yang ke anggota. Ya. Ini sekali lagi belum menyatakan itu. Nah, pemirsa KPK sendiri menyatakan ya kalau keterangan resmi KPK ya menyatakan Satori itu menerima uang sebesar 12,52 miliar dengan Heri Gunawan ya duanya tersangka nih. Heri Gunawan menerima 15,86 miliar dan uang tersebut ya pastinya digunakan untuk orang pribadi membangun membuat showroom ya kan, restoran, beli tanah dan mobil dan lain-lain gitu kan. Nah, ini tentu ya kita ikut mengurus dada ya, sangat sangat prihatin ya. Pemirsa ya seandainya di dalam apa namanya pesan berantai di WhatsApp yang diterima oleh redaksi Trans TV tersebut ya benar ini sangat tragis tentunya ya kan. Jadi kalau dihitung-hitungannya kalau di dalam apa namanya pesan ini benar itu sangat tragis luar biasa ya. Kalau jumlah anggota Komisi 11 itu ada di sini ada 44 total lagi catatnya. Kalau 44 kali 25 miliar per orang itu catat kita mencapai 1 triliun, luar biasa. Sangat luar biasa menurut saya itu kan. Ya. Dan, tetapi tentu ini kan baru kabar yang beredar ya kan. Masih belum tentu kebenarannya kaji. Itu dalam hal apa hukum dengan KPK ya. Itu tadi seperti dikatakan oleh Bang Ucok Gaddafi ya kan. Ini bukan hanya dari pihak legislatif ya kan. Ya aktif dalam ini BI dan juga kepala BK harus diperiksa uang rakyat uang sebesar ini uang rakyat uang yang diambil dari pajak rakyat gila semua kan itu kita berharap KPK gebrakannya kita tunggu kan ya seperti yang dikatakan oleh Bang Ucok Gaddafi tadi tidak hanya berhenti pada 2 orang tersangka ini satu yang Gunawan tapi juga ya semua anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024 itu ya kita berharap ya kalau memang tidak menerima itu ya silahkan nanti diklarifikasi ya terus yang periksa kan gitu supaya asas keadilan itu sama gitu kan dan tentunya kita tunggu juga KPK ya, seperti yang disampaikan Bang Ucok tadi terus berani memanggil ya BI BK. Pemirsa, demikian tadi ulasan kita tentang dugaan
eh, sertifikasi atau kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia dan BIKA atau Otoritas Jasa Keuangan. Itu kita sangat berat. Hanya ada pihak-pihak mungkin yang belum puas atau tidak puas dengan ulasan Rasti. Rasti bisa terima bantahan dari Anda. Wah, terima kasih dimakan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Pemirsa, mudah-mudahan ini bermanfaat buat pencerahan kita semua, kan? Dan ini sekali lagi saya juga berat mengakui, ya. Jangan sampai kasus ini terjadi lagi karena ini uang rakyat. Kalau jumlahnya 1,1 triliun, kalau benar jadi itu wah, kegiatan yang luar biasa menurut saya. Dengan bisa kita akan ketemu lagi dan tetap pantau di channel Trans TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Dari gedung Associate Tower, kawasan Intermark BSD, yang melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trans TV.